La a'budu ma ta'budun. Dan kesalahan yang paling sering terjadi yaitu bunyi ain sukunnya ini terdengar mirip dengan suara hamzah sukun. Nah, contohnya seperti apa? La a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Nah, terus yang benar seperti apa memang? Nah, ini yang benar seperti ini, teman-teman. La a'budu ma ta'budun. Baik, bisa dibedakan mana perbedaan bunyi huruf hamzah sukun dan ain sukun? Nah, jadi bunyi ain dan hamzah sukun itu berbeda, teman-teman. Nah, bedanya di mana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al Ghifari Channel. Sahabat Al Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca surah Al-Kafirun ayat yang kedua. Di mana pada ayat ini terdapat huruf ain sukun yang paling sering kita lakukan kesalahan. Ayat ini berbunyi, teman-teman, La a'budu ma ta'budun. Dan kesalahan yang paling sering terjadi yaitu bunyi ain sukunnya ini terdengar mirip dengan suara hamzah sukun. Nah, contohnya seperti apa? La a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Nah, terus yang benar seperti apa memang? Nah, ini yang benar seperti ini, teman-teman. La a'budu ma ta'budun. Baik, bisa dibedakan mana perbedaan bunyi huruf hamzah sukun dan ain sukun? Nah, jadi bunyi ain dan hamzah sukun itu berbeda, teman-teman. Nah, bedanya di mana? Nah, untuk mengetahui hal itu, kita harus memahami dari sisi makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya dari masing-masing huruf tersebut, jadi huruf ain dan hamzah. Nah, dari makhrajnya, teman-teman. Huruf ain ini termasuk dalam kategori wastul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Di dalamnya terdapat huruf huruf ha dan huruf ain. Baik. Sedangkan huruf hamzah atau alif, huruf hamzah, ya. Huruf hamzah itu letaknya pada aqsal halqi, bagian pangkal tenggorokan, ya. Di dalam bagian pangkal tenggorokan tersebut terdapat dua huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Jadi dari sisi makhrajnya antara hamzah dan ain berbeda. Jadi a dengan a berbeda. Ya. A budu dengan a budu. Baik. Jadi makhrajul hurufnya berbeda. Bagaimana dengan sifatul hurufnya, teman-teman? Nah, sifatul hurufnya ini yang paling penting, yang sangat berpengaruh terhadap cara pelafalan dan bunyi dari setiap hurufnya. Jadi kita harus benar-benar memahami ini. Huruf hamzah, huruf ain. Nah, kita bahas ain dulu. Huruf ain ini, teman-teman, memiliki sifat jahar, yaitu nafas tertahan saat mengucapkan hurufnya. Begitu pula dengan hamzah. Jadi sifat hamzah dan ain sama-sama jahar. Baik. Kemudian ain dari sisi suaranya dia sedikit mengalir, teman-teman. Disebut dengan tawassut. Ya, sedikit mengalir. Sedangkan hamzah itu disebut dengan syiddah atau suaranya tertahan. Baik.
Yang membedakan adalah antara tawassut dan syiddah. Hamzah sifatnya syiddah, yaitu tertahan suaranya, sedangkan ain adalah tawassut, sedikit mengalir suaranya. Ya, tidak sepenuhnya mengalir tapi sedikit mengalir. Itu disebut dengan tawassut. Oke, kita sudah bedakan. Bedanya di mana tadi? Kalau hamzah a budu, kalau ain a budu a. Nah, ini suara a a. Nah, itu adalah yang sedikit mengalir suaranya. Itu disebut dengan tawassut, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui ini dari sisi makharijul huruf dan sifatul hurufnya, nah untuk melatih pelafalan kita supaya benar, bagaimana? Yaitu dengan mengikuti latihan nazam makharijul hurufnya ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Saya contohkan ya teman-teman. Jadi ada nadanya. 1, 2, 3. A, I, O, ba. Wali a'na minal mu'ni wal mi'ni mu'a'aw wali a'a. Nah, itu adalah nazamnya. Nah, itu adalah masih level yang kecepatannya pelan. Nah, kalau misalkan kita sudah lancar membacanya dengan makhraj yang benar, maka cobalah naik satu level lagi, teman-teman. Baik, kita coba contohkan. 1, 2, 3. A'i'uba, a'i'uba. Wali a'na minal mu'ni wal mi'ni mu'a'aw wali a'a. Nah, seperti itu. Kalau memang sudah lancar lagi, silahkan lebih naik lagi levelnya, teman-teman. A'i'uba, wali a'na minal mu'ni wal mi'ni mu'a'aw wali a'a. Nah, seperti itu, teman-teman. InsyaAllah bisa dipahami ya. Jadi itu adalah latihan untuk memperbaiki makharijul huruf kita dan sifatul huruf yang terdapat pada masing-masing hurufnya. Jadi harus kita penuhi, teman-teman. Oke. Dan sering kesalahan juga, teman-teman. Huruf ain itu jadi nga. Rabbil ngalamin. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi antara sifatul hurufnya dan makhrajnya sudah berbeda jauh gitu. Itu adalah kesalahan yang cukup fatal. Jadi harus kita kembalikan bagaimana cara pelafalannya dari sisi makhrajul huruf dan sifatul hurufnya. Rabbil alamin. La a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan mampu memperdalam ilmu tajwidnya baik dari sisi makhrajul hurufnya dan sifatul hurufnya dari setiap masing-masing huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.